Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa Rauha TV yang dimuliakan Allah. Selamat datang di Rauha TV. Berjumpa kembali bersama kita dalam program kesayangan kita, program kajian tematik dan tanya jawab. Persembahan dari Rauha TV dan Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain bersama dengan Robitoh Alawiyah Mataraman. Insyaallah bersama Al-Fakir, dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kurban. Tentunya bersama guru kita bersama Al-Habib Hussein bin Mustafa Ba'abud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Habib? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nampaknya semakin ceria, semakin sehat. Alhamdulillah, semakin bersinar juga. Alhamdulillah. Seperti biasa Habib, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin Habib ada satu patah dua patah kata yang mau disampaikan kepada para pemirsa. Fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling mulia. Lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada surga dan neraka, lebih mulia dari segala apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan daripada yang terdapat pada Nabi Muhammad SAW, apapun yang beliau kerjakan, ketika kita meniru, maka kita juga menjadi orang yang akan sempurna. Karena Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia yang sempurna dan semuanya adalah tidak berdasarkan dengan hawa nafsu, tapi itu bimbingan ilahi melalui wahyunya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak berkata-kata berdasarkan dengan hawa nafsu, tapi itu adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Kalau kita mau mencari sosok paling penting dalam kehidupan kita, baik kita ini sebagai pengusaha, sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, sebagai guru, sebagai sahabat dan lain sebagainya, sosoknya ada pada Nabi Muhammad SAW. Termasuk ajaran-ajaran yang beliau ajarkan semuanya adalah untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan orang yang di sekitar kita. Sesuai dengan tema, kita akan bahas mengenai udhiyah atau kurban kalau bahasa kita. Dan itu merupakan syariat dari Nabi Muhammad SAW. Tentu saja hal tersebut bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang yang di sekitar kita, insya Allah. Dan yang paling penting adalah kita meneladani dan meniru daripada manusia yang paling sempurna, Nabi Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang yang juga semakin sempurna. Amin. Setiap harinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah. Alhamdulillah. Tema kita kali ini insya Allah sangat pas sekali ya Beb. Momentumnya sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah, bulan kurban. Maka insya Allah ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Menjadikan bekal terutama bagi mereka-mereka yang hendak melaksanakan ibadah kurbannya. Insyaallah. Amin. Nah, untuk awal Habib, definisi dari kurban itu sendiri Habib mungkin seperti apa Habib? Nah, secara singkatnya mungkin yaitu udhiyah ini atau kurban ini adalah ibadah dengan bentuk menyembelih hewan kurban yang telah ditentukan oleh syariat tentu saja, mulai dari hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai
selesainya hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13. Dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara singkatnya seperti itu. Kemudian apakah ini disyariatkan oleh agama Islam itu melalui Al-Quran ataukah dari sunnah-sunnahnya Nabi, Habib? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan yang dijadikan landasan atau dalil untuk disyariatkannya udhiyah ini diantaranya adalah surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan juga menyembelihlah kurban. Ini adalah dari Al-Quran. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga beliau diriwayatkan dohan Nabi SAW bikabsain amlahain akranain dzabahahuma biyadihi wa samma wa qabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima. Nabi Muhammad SAW beliau menyembelih 2 kambing yang berjenis domba yang berwarna putih dan punya tanduk. Beliau sembelih pakai tangan beliau sendiri, seraya beliau mengucapkan bismillah, kemudian bertakbir dan meletakkan kakinya di samping leher daripada domba tersebut. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin kita akan cukupkan dari 2 dalil ini. Masih banyak dalil-dalil yang lain yang jelas sudah dicatatkan dan ditetapkan dalam kitab-kitab fikih, kitab yang membahas hukum agama. Di situ disebutkan bahwasanya memang menyembelih kurban ini mendekatkan diri dengan menyembelih kurban ini adalah hukumnya disunahkan atau disyariatkan dalam agama. Mengenai hukum itu tadi Habib yang sudah Habib singgung barusan, memang hukumnya hanya sebatas sunnah saja atau wajib, Habib? Nah, mengenai hukum, pada dasarnya hukumnya adalah sunnah muakkadah, asli, hukum asli, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Bagi orang yang mampu, maka hendaknya dia melakukan ibadah ini, dan ini adalah ibadah yang paling mulia di hari tersebut. Dan bahkan disebutkan dalam suatu hadis, siapa orang yang punya kemampuan untuk menyembelih atau berkurban ternyata tidak mau berkurban, maka jangan deketi musola kami. Berarti kan ini kan sangat ditekankan. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat sunnah. Kemudian yang kedua, hukum kedua adalah namanya sunnah kifayah, yaitu apabila salah satu dari kita atau orang yang kita tanggung nafkahnya sudah kita sembelihkan kurban untuk mereka, maka ini sudah mendapatkan kesunahan. Kifayah, sunnah kifayah itu maksudnya dikerjakan oleh salah satu orang sudah selesai. Hampir kayak fardu kifayah. Kayak fardu kifayah, teman, fardu ini sunnah. Berarti salah satu dikerjakan. Kalau kita tidak mampu untuk semua keluarga kita korban satu persatu, maka kita salah satu dari anggota keluarga kita niatkan untuk korban, ya, nyembelih kambing, begitu. Atau nanti akan kita bahas sapi dengan iuran gitu. Jadi kita ikutkan salah satunya. Maka itu sudah cukup. Hukum yang ketiga adalah menjadi fardu. Fardu ini apabila kita ta'yin, kita niatkan, kita nadarkan. Jadi memang dinadarkan untuk kurban, maka ini hukumnya menjadi wajib. Maka kita harus berkurban. Kita harus bukan sunnah lagi, hukumnya menjadi wajib karena nazar tersebut. Gitu. Kalau seperti sunnah kifayah itu tadi, Habib,
pahalanya hanya untuk bagi yang menyembelih atau akhirnya semua juga merata dapat pahala, Habib? Pada dasarnya pahalanya itu bagi pelakunya, bagi orang yang mengerjakan itu sendiri. Kecuali kalau memang beliau itu atau orang yang berkorban ini melakukan isyrakus thawab namanya. Dalam keyakinan kita itu boleh. Berarti pahalanya dibagikan ke orang lain. Oh iya. Gitu. Ini ada sedikit perbedaan antara berkurban untuk orang lain dan berkurban untuk dirinya sendiri, tapi pahalanya dibagikan orang lain. Itu sedikit berbeda. Berarti misalkan ya kita bahas sedikit. Kita punya sahabat karib, teman kita. Terus kemudian ketika sahabat kita ini meninggal dunia, kita kepingin untuk berkurban untuk dia. Tapi dia tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan kita. Maka itu tidak bisa. Harus ada wasiat. Kalau orang lain. Kemudian, tapi kalau kita mengirimkan pahala kita untuk orang tersebut boleh. Bisa. Itu isyrakus thawab. Berarti begitu, rumusnya adalah pada dasarnya yang mendapatkan pahala adalah pelakunya itu sendiri. Begitu. Bisa untuk orang lain mendapatkan pahala dengan isyrakus thawab tadi. Berarti kita kirimkan pahala kita ke orang tersebut. Begitu. Mungkin. Ya. Enak sekali. Alhamdulillah pahala bisa dibagi-bagi bagi dalam satu keluarga yang mampu hanya satu orang, maka satu keluarga juga bisa dapat pahalanya. Alhamdulillah. Ini mungkin kita akan bahas tapi di pertemuan berikutnya mengenai isyrakus thawab, ihda'us thawab, kemudian tawasul dan lain sebagainya. Mungkin akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya, supaya kita juga tahu bahwasanya itu semuanya ada dalilnya. Nah, bukan asal saja, bukan, tapi memang betul-betul ada landasan-landasannya gitu. Insya Allah. Nah, untuk niat, Habib, kita seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap amal ibadah itu harus disertai dengan niat supaya menjadi ibadah. Untuk korban sendiri, Habib, niatnya mungkin ada seperti apa, Habib? Nah, niat ini hukumnya, jika hukumnya kurban ini adalah wajib, seperti yang kita sebutkan tadi, berarti kurban nazar, maka niatnya itu cuman sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Kenapa? Tidak diniati, nggak diniati, maka tetap harus dia kerjakan. Oh iya, karena sudah menjadi kewajiban. Karena sudah kewajiban. Nah, kalau ternyata kurbannya itu adalah bukan kurban yang wajib, maka harus diniatkan. Harus dia niati, ya. Dan boleh juga mewakilkan niat tersebut kepada orang lain. Mewakilkan niat dan mewakilkan penyembelihannya sekaligus kepada orang lain. Berarti niatnya kalau dalam bahasa Arabnya gini, nawaitu sunat tadhiyah bihadhihi lillahi ta'ala. Saya niat untuk berkorban dengan ini, dengan hewan ini lillahi ta'ala. Kalau orang lain berarti ya saya niat untuk berkorban untuk si fulan yang telah mewakilkan kepada dirinya lillahi ta'ala, seperti itu. Hewannya ini harus ditunjuk gitu ya? Ini hewannya gitu. Harus ta'yin. Harus ditentukan ini adalah hewan yang mau disembelih. Cuman ini ada sedikit yang perlu kita garis bawahi, ya, mengenai ucapan kita ini. Ini sangat berpengaruh. Berarti kalau seseorang itu sudah mengatakan bahwasanya ini adalah hewan kurban saya, dengan kata-kata itu, ini adalah hewan kurban saya,
maka ini langsung menjadi kurban wajib. Ini menjadi kurban nadar. Ini yang sering sekali salah di tengah masyarakat kita. Jadi mungkin perlu diperbaiki. Seperti ada orang titip begitu. Titip kepada seseorang, tolong belikan hewan kurban untuk saya. Dengan kata-kata belikan hewan kurban, ini berarti ini menjadi nazar. Menjadi hewan menjadi kurban nazar. Begitu. Maka ada kan runtutan hukum setelah itu. Karena kalau menjadi hewan yang kurban nazar atau kurban wajib, kita tidak boleh ikut makan. Ada ketentuannya sendiri. Iya, berarti semuanya harus kita kasih, dan termasuk kulitnya dan lain sebagainya itu harus dikasihkan, dan harus ke fakir miskin. Nah, itu dia. Kalau yang sunnah kan bagusnya itu sepertiga untuk kita, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga lagi untuk hadiah. Kepada orang kaya-kaya tidak apa-apa, atau orang yang dekat sama kita tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi kurban wajib atau nazar tadi, maka tidak boleh. Itu semuanya hak untuk fakir miskin, tidak boleh dihadiahkan dan tidak boleh kita makan. Nanti ini sebetulnya kalau ada pertanyaan, kan kalau wajib berarti pahalanya lebih besar, ya betul. Cuman masalahnya kita kepingin pahala lebih besar, tapi kalau salah kan dapat dosa. Dalam prakteknya. Dalam masalah udhiyah ini agak sedikit sulit kalau dijadikan fardu gitu, dijadikan wajib gitu. Bukan Hasan Basri ya, Syekh Umar Basri, Sayyid Umar Basri. Sayyid Umar Basri ini mengatakan, kalau ternyata ada seseorang yang dia mengatakan ini adalah kurbanku, tapi niatnya hanya sekedar memberitahu, maka ini enggak menjadi wajib. Tapi ini untuk orang awam, orang yang enggak tahu. Ini untuk orang yang enggak tahu. Mengatakan, saya tolong belikan saya hewan kurban. Nah, dia enggak tahu konsekuensi dari ucapannya itu. Nah, maka kata Syekh atau Sayyid Umar Al-Basri ini mengatakan enggak apa-apa itu. Ini tetap karena dia tidak niat untuk menjadi fardu, enggak. Begitu. Maka anjuran kita, alangkah baiknya kalau memang dia itu enggak mau untuk nazar, enggak kepingin untuk menjadi fardu, dan untuk mempermudah panitia dan dia sendiri, dia juga bisa tabarruk untuk makan ya. Maka bagaimana kita anjurkan untuk ditambahi kata-kata sunnah. Dibiasakan. Tolong belikan saya hewan kurban sunnah. Nah, tolong berikan, saya mau berkurban sunnah tahun ini, tolong belikan. Atau ketika mewakilkan, saya wakilkan untuk menyembelih hewan ini untuk kurban sunnah saya. Nah, ada kata-kata sunnah, itu sudah selesai masalah. Itu tidak ada khilaf sudah itu. Begitu. Mungkin perlu itu, niat-niat tersebut perlu ya. Memangnya harus banyak sekali diedukasi ke masyarakat ya tentang ucapan ini tadi ya, karena seringkali masyarakat nggak sadar ngomong saya mau kurban hewan ini, dia nggak tahu ternyata itu sudah menjadi nazar. Iya, nah masalahnya kayak begitu. Masalahnya itu adalah pendapat yang paling kuat. Kalau kita, cari kil aja, cari pendapat yang lemah aja supaya kadang-kadang kil pun itu juga ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah kita cuman ambil pendapat lemahnya saja, ketentuannya nggak kita ambil gitu. Ya lebih bagus berikan edukasi, berikan pengajaran kepada masyarakat kita, yaitu ditambahi kata-kata sunnah tadi. Itu kayaknya lebih
lebih aman, Aman, ya. ya. Insya Allah. Nah, untuk hewan kurbannya Habib. Nah, ini banyak sekali hewan kurban itu yang pendapat-pendapat yang katakan sapi lebih utama, kambing lebih utama. Sebenarnya kriteria hewan kurbannya yang paling afdol itu seperti apa, Habib? Nah, ini alhamdulillah kita punya banyak sekali channel-channel yang membahas mengenai ini. Alhamdulillah. Berarti kita mungkin bahas sedikit aja mungkin ya. Yang jelas yang boleh untuk dijadikan kurban itu satu, unta. Kita tidak ada unta di sini, berarti kita lewati saja. Yang kedua adalah sapi atau kerbau atau yang hampir-hampir mirip seperti itulah, sejenis itu. Terus yang berikutnya adalah kambing. Nah, berarti 3 hewan ini yang bisa dipakai untuk berkorban. Kuda boleh apa enggak? Ya enggak bisa. Misalkan lagi ayam bagaimana? Nah ini sebetulnya tidak boleh. Tapi ada pendapat daripada sahabat, riwayat daripada sahabat Ibn Abbas mengatakan kalau memang tidak ada ya sudah pakai ayam saja, ayam jago. Begitu. Cuman pendapat sahabat ini menjadi dhaif, ya, menjadi lemah karena kita tidak tahu syarat rukunnya. Semua pendapat ulama itu kan ada syarat rukunnya, ya kan? Nah kita tidak tahu hal tersebut, maka menjadi ya sudah kita anggap kalau memang tidak sah ya sudah, berarti bagaimana? Kurban pakai ayam tidak apa-apa, latihan kurban. Oh iya, latihan. Latihan saja, ya. Kan begitu. Ada orang yang tidak bisa kurban kambing, akhirnya iuran 10.000, 20.000 terjadi itu kan ya. Atau di sekolahan-sekolahan itu. Tapi jangan mengatasnamakan kurban itu. Karena kurban itu onta, sapi bisa untuk 7 orang. Kalau kambing 1 orang. Nah, kalau 20.000 1 orang dapat berapa kambing itu? Kan tidak cukup. Kan begitu. Ya itu namanya latihan kurban. Biar tidak setiap tahun kurban perasaan saja. Berarti harus dilatih sedikit demi sedikit begitu ya. Nah, untuk sapi umur 2 tahun. Kalau unta 5 tahun tidak kita bahas ya, sudah langsung saja. Kalau sapi umur 2 tahun atau yang sudah tanggal giginya atau poel lah bahasa kita. Ya. Kalau kambing ada 2 macam, ada namanya kambing gibas, ada namanya kambing kacang. Kambing gibas itu yang bulunya tebal ya, keribu lah kalau kita bilang ya. Nggak harus putih ya, nggak harus. Berarti yang warnanya seperti itu. Rambutnya wol. Rambutnya itu berupa wol. Maka bagaimana? Itu berumur 1 tahun atau 6 bulan, tapi sudah tanggal giginya, poel. Kalau kambing kacang itu harus 2 tahun. Harus 2 tahun, begitu. Nah, dan catatan boleh untuk berkorban pakai hewan jantan ataupun betina. Ada yang kan tidak mau kalau betina. Iya. Jantan lebih utama daripada betina, tidak harus jantan, karena pada umumnya jantan itu lebih besar, gitu. Kalau kita punya hewan jantan yang sudah memenuhi syarat, tapi ternyata kecil, terus kemudian satunya lagi betina tapi besar, berarti satu sisi dimenangkan jantan karena memang disunahkan untuk jantan, satu sisi dimenangkan oleh betina karena lebih banyak dagingnya, berarti terserah. Nah, berarti itu satu sisi saja. Nah, kalau yang bagus berarti jantan dan dagingnya lebih banyak, begitu. Insya Allah begitu. Nah, untuk daripada di antara hewan-hewan ini, Habib, yang paling utama, mengingat di zaman Rasulullah kan mungkin di sana nggak ada sapi, kayak kambing. Nah, sementara kita di sini banyak sapi. Kita korban sapi sama kambing itu kira-kira afdol, lebih utama yang mana? Nah,
tadi kan jenis, yang keutamaan di jenis dan di banyaknya daging. Berarti kalau bisa satu orang, ini paling afdol ini, satu orang kurban 7 kambing. Oh iya. Satu orang lebih. Nah. Kemudian kalau tidak bisa, maka satu orang nyembelih 1 onta atau 1 sapi. 1 sapi buat 1 orang. 1 orang. Oh iya. Tapi pahalanya lebih tinggi kambing. Kambing yang jumlahnya 7 tadi ya, Beb? 7 untuk 1 orang. Oh iya. Kalau mau 1 kambing atau kalau enggak sapi tapi iuran, ambil 1 bagian. Berarti 1 sapi dibagi 7. Yeah. Dia ngambil 1 bagian, maka bagaimana? Ya tentu saja lebih utama 1 kambing 1 orang. Daripada 1 sapi 7 orang. Daripada 1 sapi 7 orang. Begitu. Karena kambing ini jenis yang lebih menang. Walaupun misalkan kambing ini dagingnya kalau dilihat ternyata lebih sedikit daripada sapi misalkan. Dengan harga yang sama misalkan ya. Tapi jenisnya menang kambing gitu. Berarti banyaknya menang sapi, tapi kita lihat dari jenisnya itu dulu. Nah, kalau bisa ya itu tadi 1 orang 7 kambing. Nah, untuk ini Habib, di setiap ibadah itu untuk melengkapinya biasanya ada kesunahan-kesunahan ya Habib ya. Nah, untuk kurban ini sendiri Habib, apakah ada kesunahannya juga? Nah, sunnah-sunnah dalam berkurban yaitu yang pertama adalah ketika kita berkurban maka kita mengucapkan bismillah, dan itu hukumnya adalah sunnah, dan kalau kita tinggalkan hukumnya makruh. Kemudian membaca takbir 3 kali setelah bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti yang alhamdulillah kita kerjakan. Kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat siapanya? Kitanya. Oh, yang menyembelih. Yang menyembelih. Kalau hewannya bagaimana? Kalau hewannya ada memang berbeda pendapat gitu. Ada yang bilang begini dan ada yang bilang begitu. Tapi kalau memang memungkinkan untuk hewannya dihadapkan kiblat sekalian, ya bagus. Nanti kan kita khurujan minal khilaf. Kita tidak ada khilaf lagi sudah. Kemudian hewannya itu dimiringkan ya di sisi kiri. Kondisi jatuhnya itu. Ya, kan harus dijatuhkan kan ya. Kalau sapi atau kerbau atau kambing. Berbeda kalau onta. Kalau onta disembelih dalam keadaan berdiri. Oh, berdiri ya? Berdiri. Nah, itu namanya nahar. Kalau yang dijatuhkan kemudian disembelih itu namanya dabah. Kalau onta itu namanya nahar. Nahar itu memang mungkin ada itu banyak sekarang, zaman sekarang ini kan kita bisa lihat internet. Cara penyembelihan onta bisa lihat itu. Jadi dideketi gitu, tahu-tahu disabet lehernya. Memang begitu caranya. Rasulullah juga pernah menyembelih onta dengan begitu, dan subhanallah, onta-ontanya itu berebut untuk disembelih. Begitu, bukan ketakutan mau disembelih, bukan. Berarti justru berebut untuk pengen disembelih dengan tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Dan dalam disebutkan hewan yang disembelih dalam kurban ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, maka hewannya ini akan merasakan kenikmatan lebih daripada ketika pejantan mendatangi betinanya. Begitu. Kelihatannya mengerikan, tapi ternyata dia dalam merasakan kenikmatan lebih daripada ketika jantan mendatangi betinanya. Begitu. Kadang-kadang kan kita kan kelihatan wah kasihan ya gitu. Nah, ada juga ternyata hal yang
senada dengan itu orang mati syahid. Oh iya. Orang mati syahid, patah semuanya, terluka semuanya, mengenaskan, kelihatannya sakit sekali. Disebutkan dalam banyak dalil, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan dalam Al-Quran juga, bahwasanya mereka yang mati syahid tidak mati itu, bal ahya, ya, mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Tuhannya mereka dikasih rezeki senantiasa. Dan paling ada yang berpendapat paling ketika matinya itu sakit, kemudian nanti setelah itu baru nikmat. Enggak. Disebutkan dalam hadis mereka merasakan sakitnya itu ketika dicabut nyawa itu seperti dicubit. Ya Allah. Cuman seperti dicubit. Ketika proses, padahal orang meninggal dunia kan banyak disebutkan sakitnya itu seperti hewan dikuliti hidup-hidup atau terkena sayatan tapi seluruh tubuh. Kalau kita kena sayat di sini, ini kan perih. Yeah. Bayangkan kalau seluruh tubuh. Atau disuruh makan sesuatu yang berduri, ya durian lah kayak gitu. Kemudian ditarik sampai isi dalamnya itu keluar. Sakit kan itu. Ternyata orang mati syahid kayak cuma dicubit. Kelihatannya aja kita kelihatan seperti itu. Bukti lain adalah seandainya boleh dan minta izin orang mati syahid itu untuk kembali ke dunia supaya perang lagi. Ya Allah. Bukan supaya menang, bukan, supaya mati lagi. Ya Allah. Ketagihan. Kan tidak mungkin kalau nggak enak, tidak mungkin itu. Iya, Berarti saking nikmatnya, saking enaknya, tahu keistimewaan seperti itu, pengen hidup lagi dalam rangka pengen perang lagi dan mati syahid lagi. Oh, itu luar biasa. Seperti ini juga hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, kurban ini dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nah, disunahkan juga ketika menyembelih kita mengatakan Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Ya Allah, ini adalah darimu. Saya dapat ini darimu. Dan ini kembali kepadamu ya Allah, fataqabbal minni, maka terimalah ya Allah. Begitu. Ini ketika menyembelih disunahkan untuk mengucapkan hal tersebut. Dan disunahkan juga orang yang mau menyembelih, maka dia dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah sudah tidak potong kuku ataupun potong rambut. Ya, kan ini kan disunahkan kita Senin atau kalau enggak Kamis atau kalau enggak Jumat. Potong kumis, potong kuku, potong rambut dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah dia niat untuk berkurban, ya, maka jangan potong kuku dulu, jangan potong kumis dulu, dan jangan sunnah. Kalau dia potong, bagaimana hukumnya? Makruh. Begitu. Itu adalah orang yang sudah niatan untuk melakukan, niatan untuk melakukan kurban itu sendiri. Berikutnya, disunahkan lagi kalau dia mampu untuk menyembelih sendiri, maka dia lakukan sendiri. Itu hukumnya sunnah. Saya belum pernah latihan. Nah, alhamdulillah kita kemarin itu ini ada 3 ilmu, Mas Alberta. 3 ilmu yang tidak akan mungkin dikuasai kecuali dengan praktek. 1, haji. Mau khatam berapa kali pun bab haji tidak akan bisa. Begitu sampai tempatnya bingung. Ini mau ngapain ini? Ini mau ngapain ini? Makanya ada manasik haji. Makanya ada manasik haji. Dan manasik haji pun kalau belum di tempatnya, maka kita akan lupa sama. Nah, harus praktek. Yang kedua adalah memandikan jenazah. Nah, berarti sudah hatam kitab berkali-kali, dihadapkan jenazah, tolong dimandikan. Kan Anda sudah di pondok. Ini hilang semua itu. Tidak bisa. Ya. Yang terakhir adalah menyembelih. Berarti sudah mondok bertahun-tahun, teorinya sudah diulang-ulangi, ternyata nggak praktek, nggak akan bisa. Maka harus. Ya. Alhamdulillah kemarin karena berdasarkan hal tersebut diantaranya kita akhirnya praktek, berarti menyembelih. Dan
latihan ya, latihan akhirnya bisa dengan dibimbing ya, dengan dibimbing. Maka kita bisa melakukan hal tersebut. Kalau tidak bisa, maka bagaimana? Kalau tidak bisa, kita mewakilkan ke orang lain. Contoh, ada penyakit atau ada kekurangan fisik, atau ada orang tersebut misalkan ketemu darah pusing, ada orang itu. Iya. Pusing, kadang-kadang bisa lemes begitu. Maka ini bagaimana? Ya jangan, ya sudah, serahkan ke orang lain, diwakilkan, dan disunahkan dia untuk hadir dan melihat. Kecuali kalau ternyata perempuan, ya perempuan, maka jangan menyembelih sendiri. Dan kalau masih punya du jamal du hai'ah, masih punya cantik dan punya body, ya memang begitu ya. Du jamal itu ya masih muda, kata seperti itu, punya body itu enggak kotak ya. Ya kita sudah tahu lah itu kata-kata seperti itu ya. Pokoknya masih ada orang yang melirik, maka enggak usah hadir sudah. Enggak usah hadir. Fitnah Habib. Fitnah, apalagi dia sembelih sendiri, enggak sunnah. Maka disembelih kan oleh salah satu mahramnya begitu. Nah, kemudian bagi imam pemimpin suatu daerah sunnah untuk menyembelih kurban dari Baitul Mal untuk kaum muslimin. Berarti kalau memang ada Baitul Malnya, begitu. Untuk Bismillah itu tadi Habib, ada yang bilang kalau mau nyembelih itu jangan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillah saja. Itu seperti apa Habib? Ya, kita pernah dengar mengenai pendapat tersebut. Mereka berlogika, karena kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mereka berpendapat seperti itu. Maka mengatakan jangan pakai Ar-Rahman-Rahim, pakai Bismillah saja, begitu. Ternyata pendapat yang itu hukumnya dhaif, lemah. Tetap Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tetap. Loh kok Ar-Rahman-Rahim, kan enggak pas itu. Ini rahmat untuk hewan. Nah, kan rahmat itu kan ternyata bermacam-macam. Ya kan? Contoh, seorang guru memarahi muridnya, bahkan kadang-kadang ngasih hukuman kepada muridnya, itu adalah bentuk rahmat guru kepada murid. Walaupun dikasih hukuman. Bukan dibiarkan saja. Orang tua yang memarahi anaknya karena melakukan suatu kesalahan, itu adalah rahmat orang tua kepada anaknya. Bentuk rahmat. Nah, salah satu bentuk rahmat adalah menjadikan hewan tersebut sebagai kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat yang luar biasa bagi hewan tersebut. Gitu. Makanya hewannya jadi tadi juga ngerasa nikmat. Tadi Menjadi nikmat. Alhamdulillah. Masya Allah, ini rasanya setelah mendengar penjelasan dari Habib ini ibarat orang yang mau bepergian Habib, kita sudah siap berangkat. Masya Allah. Bekal sudah full Habib. Mudah-mudahan berangkat. Insya Allah semuanya bermanfaat Habib. Mudah-mudahan. Apalagi buat pemirsa yang mau berkurban, Insya Allah sudah. Insya Allah. Ilmunya sudah dapat Habib. Insya Allah semakin dilengkapi lagi dengan alhamdulillah banyak teman-teman kita juga sama bikin video-video seperti ini dalam rangka berkhidmat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang mau melakukan ibadah, salah satunya ibadah yang paling mulia di hari tersebut, hari kurban, adalah dengan mengalirkan darah. Mereka sudah tahu persis hukum-hukumnya, sunnah-sunnahnya, dan mereka termotivasi, dan mudah-mudahan betul-betul mendapatkan pahala yang maksimal penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang yang bikin video-video seperti ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sedikit sumbangsih mereka kepada umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Nah, tadi anjurannya adalah cari hal-hal yang seperti ini. Kalau sudah niat
kurban. Banyak channel-channel seperti ini. Alhamdulillah. Harus punya ilmu dulu sebelum melaksanakan. Nah, betul. Supaya betul-betul hasilnya itu, pahalanya itu maksimal. Ya. Ya. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, Habib, mungkin kurban sendiri ini hikmahnya apa, Habib? Nah, hikmahnya adalah supaya bisa memberikan sedikit daging kepada fakir miskin di hari Idul Adha. Hari Id ini, hari raya ini adalah Yaumul Akal wa Syurub, hari makan dan hari minum. Begitu. Maka kita sebagai kaum muslimin ngasih, barangkali ada salah satu dari saudara kita yang sama sekali salam 1 tahun itu tidak dapat bagian daging. Zaman dulu begitu. Beda dengan zaman sekarang ya. Zaman dulu begitu. Nah, ini orang yang berkecukupan bisa menyembelih dan memberikan daging-dagingnya kepada mereka. Kepedulian kita kepada mereka. Sebagaimana ketika di Idul Fitri kita juga disyariatkan untuk mengeluarkan makanan-makanan pokok untuk kaum fakir miskin, dan zakat fitrah hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, Islam ini rahmatan lil alamin ya. Sampai kita harus memikirkan tetangga kita yang mungkin jarang sekali makan daging. Ya Allah. Betul, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, Mas Alberta, apabila kita kerjakan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka manfaat untuk kita dan manfaat ke orang lain. Bukan hanya manfaat ke orang lain, ke kita juga. Dalam segi kenyamanan hati, ketenangan jiwa, kemudian akhirnya kita ini termasuk orang yang disenangi oleh masyarakat dan lain sebagainya. Itu adalah manfaat ke kita. Intinya kita jalankan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah, kita menjadi orang yang beruntung, mendapatkan kemanfaatan dan memberikan kemanfaatan juga kepada orang lain. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan dari para pemirsa, Habib. Sudah masuk beberapa pertanyaan, langsung saja. Yang pertama, bagaimana hukumnya berkurban dengan sapi yang mandul? Lantas setelah disembelih ternyata diketahui hamil, Habib. Sapi yang mandul tadi itu. Itu hukumnya seperti apa, Habib? Nah, kita bahas hukumnya dulu. Jadi begini, hewan yang tidak boleh dijadikan kurban itu adalah yang cacat. Secara garis besarnya, tapi cacatnya itu yang mengurangi daging. Seperti gatal, mengurangi kuantitas dan kualitas daging. Makanya kita bahas di selembaran kita itu, tanduknya pecah tapi tidak mempengaruhi kualitas daging, cuman pecah saja. Boleh apa tidak? Boleh. Yang penting kualitas daging dan kuantitasnya tidak berubah, tidak berkurang. Maka tidak apa-apa. Untuk sapi mandul, maka bagaimana? Maka tidak masalah. Dan juga hewan yang dikebiri pun juga tidak masalah. Karena biasanya yang seperti itu lebih cepat gemuk. Justru. Nah, dan itu ada disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib dan kitab-kitab yang lain, banyak yang menyebutkan hal tersebut. Kalau mengenai hewan yang hamil, ini tadi kan dipikir mandul, ternyata ada janinnya begitu. Pendapat yang lemah mengatakan boleh, tapi pendapat yang muktamad tidak boleh. Ya, kalau sudah terjadi, ya, sudah kadung ya, terlanjur sudah, maka tidak apa-apa sudah. Tidak apa-apa, dianggap hukumnya sah, tapi kita ngambil pendapat yang lebih lemah tadi. Nah, begitu insya Allah. Mungkin harus selektif gitu, ya memang harus. Ini kan hewan kita ini, Mas Albirta, dalam riwayat hadis akan menjadi tunggangan kita, matoyakum.
menjadi tunggangan kita di sirat, di kiamat, di hari kiamat. Maka harus kita pilih yang sehat, yang kuat tanpa aib, yang gemuk, yang kuat, begitu loh. Kalau kita beli yang wah ini murah ini kayaknya ini, nah, tinggal tulangnya saja, nanti dinaiki nggak kuat itu, kan begitu ya. Nah, berarti begitu. Harus sesuai dengan tuntunan syariatnya begitu ya. Harus ada sesuai dengan tuntunan ilmu-ilmu. Iya. Selanjutnya, apakah bisa korban domba dengan niat diri sendiri dan orang tua yang sudah meninggal? Double ini berarti niatnya. Nah, ini tadi sudah kita bahas di pembahasan pertama tadi, bahwasanya yang boleh untuk kita kurban untuk mereka, nanti kita kurban tapi atas nama mereka. Ini adalah orang yang ngasih izin atau sudah meninggal dunia wasiat kepada kita. Itu baru kita boleh untuk kurban atas nama mereka. Begitu. Kalau isyrakus tsawab atau ihda'us tsawab, ya menggabungkan pahala atau menghadiahkan pahala, maka boleh hukumnya. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia tapi enggak wasiat, ya sudah kirimkan pahalanya Saja. Bukan di kurban atas nama mereka, bukan. Biar enggak itu ya, sudah. Kalau isyrakus tsawab ini sudah enggak ada pembahasan, sudah boleh gitu. Nah, berarti begitu. Berarti kita kurban, pahalanya kita kirim ke orang-orang yang kita cintai tersebut. Begitu. Insyaallah. Itu ada disebutkan di beberapa kitab, di antaranya di kitab Tuhfatul Muhtaj, ya, di antaranya. Selanjutnya ada pertanyaan, kalau arisan kurban bagaimana hukumnya Habib? Sah atau tidak? Ini sering sekali ini sudah terjadi ini Habib. Nah, kemarin kita bikin pamflet ilmiah mengenai hukum kurban, di antaranya mengenai arisan ini, arisan kurban. Kita sudah ketemu kitab-kitab rujukannya. Pada intinya kita sampaikan hukumnya boleh. Tapi ditegur. Saya sama guru saya ditegur. Dibilang begini. Akhirnya ini kita untuk tahun ini tidak kita share lagi itu. Kenapa? Karena ditegurnya begini. Kurban itu pada dasarnya hukumnya sunnah. Kemudian kalau dia tidak mampu, maka sunnah pun tidak. Karena tidak mampu. Lah ada apa kok kita sampai memaksakan diri? Gitu. Jangan sampai memaksakan diri, karena arisan ini runtutannya panjang. Boleh apa enggak? Mungkin boleh. Gitu. Kita punya ibarat-ibaratnya boleh. Gitu. Cuman masalahnya ke belakangnya itu repot. Kenapa? Arisan ini berarti dia membebankan hutang pada dirinya. Panjang itu runtutannya. Satu, kalau dia punya hutang kepada orang lain, maka kalau dia mau keluar kota harus izin. Berikutnya, kalau dia punya harta, maka dia harus bayarkan dulu hutangnya. Belum lagi kalau ternyata meninggal dunia. Belum lagi permasalahan-permasalahan yang lain, misalkan di tengah jalan putus. Di tengah jalan, berarti kan misalkan satu sapi berarti 7 orang. Ternyata ini di tengah-tengah jalan 1 tahun, 2 tahun dia berhenti. Terus gimana itu? Nah ini akhirnya jangan seperti itu. Kayaknya terlalu banyak resikonya. Lebih bagus bagaimana kita pakai, saya sama keluarga saya, istri ya, sama istri. Kalau langsung besar itu kan sulit. Akhirnya kita punya tabungan khusus. Artinya nyelengi ya. Tidak bisa dibuka itu tabungannya. Kita masukkan semampunya kita. Kan ada beberapa kotak ya. Ini kotak ini buat ini kotak ini buat ini kotak ini buat ini. Ada beberapa kotak. Ini dari majelis ini, dari ini kayak gitu.
Maka kita isi. Di antaranya adalah tabungan atau celengan buat kurban ini. Nanti 1 tahun itu mendekati hari raya kurban seperti ini kita buka. Nah, kita buka isinya berapa. Nanti kalau saya karena tidak bisa saya, istri dan semua anak langsung sekaligus tahun ini keluarkan semuanya, maka kami bergilir. Kalau bisa kalau bisa 2 orang, kalau tidak bisa 1 orang, 2 orang kayak gitu. Nanti ada uang terkumpul berapa? Ternyata kita punya kelebihan rezeki waktu itu juga, kita tambahi 2 orang. Nah, kalau ternyata tidak cukup ini terkumpulnya cuma sedikit aja ya 1 orang kayak begitu. Tapi tidak ada hutang. Yang sunnah pun tidak sebetulnya karena tidak mampu dia, tapi terlalu memaksakan diri. Itu teguran dari guru saya. Maka kalau saya ditanyai sekarang, Bu, bisa, hukumnya sah, bisa. Cuman tidak dianjurkan. Resikonya terlalu besar. Resikonya mungkin lebih bagus nabung itu mungkin ya. Selanjutnya ini Habib, boleh nggak orang yang berkurban ini makan daging kurbannya Habib? Itu sudah kita bahas tadi, perbedaan antara kurban nazar atau wajib dan kurban sunnah. Kalau kurban wajib maka harus kita kasihkan semuanya. Kalau kurbannya itu kurban sunnah, maka justru kita dianjurkan untuk makan. Tabarruk, berkah, ngambil keberkahan. Bahkan yang paling utama kalau di Idul Adha itu paling utama, kita makan Idul Adha itu jangan ketika kita sholat Idul Adha jangan makan dulu, belum dibatalkan. Kita makan dengan daging kurban kita. Lebih bagus adalah dari hatinya. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, misalkan, loh ini tapi kambingnya pun belum dibeli. Ini kayaknya tasrik ketiga, tidak makan sama sekali. Ya tidak begitu ya. Kalau memungkinkan, itu hukumnya adalah sangat sunnah gitu loh, punya nilai lebih gitu ya. Jadi memang sebaiknya memang lebih baik kita ambil ya Habib buat kita makan. Dan paling banyak sepertiga itu dia Habib. Enggak. Kalau kita bicara paling banyak, kalau kurbannya itu sunnah, kita kasihkan sedikit ke fakir miskin, yang lainnya untuk kita atau kita hadiahkan boleh. Tapi yang afdal yaitu sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk kita, sepertiga untuk hadiah. Begitu. Kalau sunnah dikasih fakir miskin, yang penting pantas ya, kasih berapa gitu. Daging ya, bukan tulang, bukan juga kulit atau bulunya, bukan, kasih. Yang lainnya untuk kita semuanya boleh. Ini nggak niat kurban ini. Tapi diperbolehkan Habib? Diperbolehkan ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Siti. Dulu waktu kecil beliau belum diakikoi karena masalah ekonomi yang minim. Kemudian setelah berumah tangga, alhamdulillah ekonominya cukup dan pengen korban Habib. Nah kalau seperti itu apakah harus diakikoi dulu Habib? Nah, jawabannya tidak harus. Kalau dia punya satu hewan yang bisa dipakai untuk akikoh atau kurban, tergantung musimnya saja. Lebih bagus. Kalau memang musimnya musim kurban, ya kurban. Kalau memang musimnya bukan musim kurban, ya akikoh. Begitu. Itu akan lebih bagus begitu. Ada pendapat yang mengatakan satu hewan bisa dipakai untuk akikoh dan kurban sekaligus. Terserah, dan itu pendapat yang kuat. Pendapatnya Imam Romli itu. Nah, itu pendapat yang kuat. Tapi kurban ini sunnah setiap tahun. Akikoh 1 kali. Nah, berarti ya
lihatlah musimnya. Gitu. Musimnya ini kelihatannya saya bisa setiap tahun ya. Sekarang akikoh dulu, habis itu setelah itu kurban, setelah itu kurban gitu. Ya, dilihat aja. Nah, kalau memang bisa setiap tahun kerjakan, jangan wah ini cuman satu kambing untuk akikoh plus kurban karena eman uangnya ini berarti pelit ini. Berarti bukan cuman sekedar itu, berarti ada rasa yang lain lah kalau kita bisa mengeluarkan dalam mengorbankan harta kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita untuk agama itu ada rasa yang lain. Kerjakan nanti akan bisa kita rasakan. Nah, insya Allah. Selanjutnya, boleh nggak Habib menyembelih sendiri hewan kurbannya dan langsung dibagi, tidak dikirim ke masjid atau ke musola? Boleh. Nah, kalau memang dia bisa mengerjakan sendiri, lebih bagus kerjakan aja. Bahkan lebih bagus ya. Ya tadi kan lebih bagus kan di dia yang mengerjakan. Nah, kalau untuk pembagian dan lain sebagainya, dia bisa kerjakan sendiri, kerjakan. Kalau enggak ya minta bantuan orang, enggak apa-apa. Nah, gitu. Enggak jadi masalah itu, enggak jadi masalah. Selanjutnya Habib ada pertanyaan. Kalau menang arisan kurban, niatnya itu kapan Habib? Sebelum menyembelih atau kapan? Ya. Kita sudah bahas tadi ya mengenai arisannya. Nah, sudah kita bahas. Sekarang kalau ternyata ada yang arisan, terus dia dapat betok bahasanya kita ya, betok itu. Jawabannya adalah ketika dia sudah masuk Idul Adha, waktu boleh menyembelih, berarti setelah sholat Idul Adha itu, terakhirnya adalah waktu prosesi penyembelihannya. Bersamaan gitu. Terakhir, berarti bisa dimulai ketika pertama kali masuk waktu penyembelihan, yaitu setelah sholat Idul Adha. Terakhirnya kapan? Berakhirnya waktu, yaitu sebelum dia menyembelih. Harus ada niatnya itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika dia niatkan tadi itu sudah harus ada kambingnya atau sapinya. Harus takyin karena ya kan ya. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah ini semenjak bukan korban wajib atau nazar. Kalau sudah korban wajib atau nazar kita sudah sebutkan tadi itu tidak perlu niat karena harus gitu. Ya, gitu. Selanjutnya, hewan yang mengalami pincang dalam proses penyembelihan karena salah ketika menjatuhkannya, apakah tetap sah digunakan sebagai kurban Habib? Hukumnya nggak sah. Kalau pincangnya itu seandainya dia masih dibiarkan hidup, dia akan ketinggalan rombongan teman-temannya dalam makan, kalah. Itu seandainya. Seperti misalkan pincangnya itu atau cederanya itu parah, seandainya dia dibiarkan hidup, dia akan ketinggalan sama teman-temannya. Nah itu berarti aib itu. Itu aib. Untuk berikutnya terus bagaimana dong? Nah, nanti ada pembahasannya itu karena keteledoran atau bukan. Kalau itu nanti panitianya yang bertanggung jawab ganti rugi. Begitu. Nah, berarti memang harus hati-hati dan mereka yang sudah pengalaman itu bisa kok. Berarti cara talinya bagaimana dan lain sebagainya itu ada cara-caranya. Cara menjatuhkannya juga. Berarti jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan tidak punya keahlian dia kerjakan aja, terobos aja, ternyata niat baik, hasil jelek, gitu. Malah buntung. Nah. Pertanyaan, ini pertanyaan terakhir Habib. Apa hukumnya memberikan daging korban kepada non-muslim? Ya. Pertanyaan pamungkas ini. Nah, ini pernah kita ditanyai juga seperti itu. Jadi begini,
Mereka kan mengatasnamakan toleransi. Iya, iya. Toleransi dalam Islam itu diajarkan, tapi dengan koridornya, dengan koridor-koridornya, dengan batasan-batasannya. Jangan atas nama toleransi kita tabrak semua koridor-koridor tersebut. Gitu. Di antaranya dalam masalah ibadah itu ada koridor-koridornya. Masalah penyembelihan atau udhiyah ini juga disebutkan di dalam kitab-kitab, ada referensinya, ya. Daging kurban ini tidak boleh diberikan kepada non-muslim, baik itu kurban sunnah ataupun kurban wajib, tidak boleh. Kemudian yang lebih lagi adalah ini penjelasan lebih lanjut ya. Kalau daging kurban ini diberikan kepada orang kaya, ya, maka orang kaya tidak boleh menjual, boleh dikonsumsi sendiri atau dihadiahkan ke orang lain, gitu. Tapi kalau kepada orang miskin, boleh dimakan sendiri atau diberikan orang lain, atau bahkan dijual. Kalau orang miskin, berarti itu milik, ya, milik. Seandainya daging kurban ini diberikan kepada orang miskin, kemudian orang miskin ini menjual dagingnya ke orang lain, nah, maka daging tersebut ini tetap tidak boleh dimakan orang non-muslim. Meskipun sudah dijual. Iya. Berarti ini intinya daging kurban tidak boleh dimakan oleh orang non-muslim. Statusnya tetap daging kurban ya. Tapi kan ini kan kita dalam toleransi. Kita anjurkan toleransi dalam bingkai yang bagus, gitu. Kasih solusi dong, kita kasih solusi. Solusinya bagaimana? Solusinya belikan daging yang bukan daging kurban, hadiahkan kepada non-muslim. Untuk merekatkan hubungan, toleransi dan lain sebagainya, dan tidak menabrak koridor-koridor agama, tidak terkena haram. Niat baik harus hasilnya baik, insya Allah kan gitu. Yang perlu diperhatikan itu tadi, dagingnya bukan daging kurban, walaupun sudah dijual ke orang lain, kita beli lagi, ternyata ini adalah daging kurban, kita berikan non-muslim, tidak boleh itu. Berarti tidak harus kita ini toleransi tapi menerjang hukum agama, tidak harus, tidak boleh itu. Kita bisa cari cara yang lain, cari yang lain. Dan kita dianjurkan untuk toleransi tapi masih dalam koridor-koridornya. Insya Allah begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa Rawha TV. Tak terasa kita sudah di akhir acara. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat, Habib, serta keberkahan dari ilmu-ilmu yang telah beliau Habib Husain sampaikan kepada kita, sehingga akan bawa kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pekan depan dengan tema yang tidak kalah menariknya, yaitu pemimpin yang dibutuhkan umat di zaman sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fakir berserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada guru kita bersama Habib Husain bin Mustafa Ba'bud, kepada Rabithah Aliyah Mataraman, Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain, dan juga para santri alumni, dan juga para pemirsa Rawha TV yang terus setia bersama kami dalam program ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami juga ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kesalahan kata dan sikap dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.